Bapak Ibu, sesuai dengan contoh hari ini yang berkhotbah seperti Ibu Gembala, tetapi karena satu dan lain hal, maka beliau akan minta saya pada tanggal 14. Ya, karena di depan itu ada pertukaran mimbar. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita patut mengucap syukur. 1 minggu lamanya Tuhan sungguh menyertai kita, meskipun situasi kita di Sumatera Utara dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Ada badai siklus senior dan siklon senior yang akhirnya membuat kita semua menghadapi masa yang cukup sulit sepanjang 1 minggu lamanya. Bahkan beberapa tempat juga masih dalam keadaan banjir. Ada beberapa keluarga jemaat yang mengalami badai ini yang cukup besar. Ada keluarga Pak Jenny, ya, saya tadi tanya belum bisa masuk rumah karena akses jalan masih tertutup longsor. Dan karena itu sekiranya kalau hari ini jalannya sudah dibuka, maka saya berharap kita jemaat bisa bergotong royong untuk membantu membersihkan rumah Pak Jenny, ada rumah Pak Hermanto juga yang lumpur ya semua. Jadi mudah-mudahan hari ini akses jalan sudah diperbaiki, karena tadi saya tanya tidak lewat jalan tapi lewat sawit-sawit, ya, tidak bisa jalan karena jalan ke rumah itu tertutup longsor, di depan rumah juga longsor. Dan karena itu ya mari kita berbagi rasa, bergotong royong sekali kita bisa menolong dua keluarga jemaat yang sedang mengalami masalah yang cukup serius. Dan juga ada keluarga Pak Tina, ada keluarga Ibu Alis juga yang dekat sini, dan juga di Pastori. Waktu itu air masuk di ini, tinggal setengah jengkal lagi ke sini sudah sampai di altar, jadi tinggal segini. Luar biasa banjir. Ruang sekolah minggu yang begitu tinggi itu dilewati banjir itu. Tetapi itu pun tetap kita mengucap syukur. Jadi sekali lagi Tuhan tetap baik untuk kita. Amin. Dalam segala hal, dalam segala keadaan Tuhan tetap baik. Amin. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita pagi ini tentang hidup orang percaya di zaman ini. Hidup orang percaya di zaman ini. Ayat firman Tuhan itu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Tidak ada di layar Bapak Ibu, laptop gereja, laptop saya juga terendam banjir. Jadi laptop kita pinjam, laptopnya Tina, kita pakai sekarang. Saya kemarin lihat postingan Ibu Jenny lagi jemur laptop. Semua apa yang hancur, apa yang rusak. Jadi ya kita tetap mengucap syukur Bapak Ibu. Ketika Natal semuanya baik. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Silahkan lihat handphonenya karena nggak ada di layar. Di apa namanya? Laptop tidak ada aplikasi Alkitabnya untuk bisa ditampilkan. 1 Korintus 15 ayat 58, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi 1, 2, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita hidup orang percaya di zaman ini, ada 2 pertanyaan penuntut yang perlu kita pikirkan pagi ini. Yang pertama adalah bagaimana kondisi atau keadaan zaman kita sekarang. Coba kita berpikir bagaimana kondisi atau keadaan
zaman kita sekarang. Coba Bapak Ibu pikirkan, bagaimana kondisi atau keadaan kita zaman ini? Keadaan zaman ini, Bapak Ibu ingat yang disimbolkan bagaimana kain gelondongan yang dibawa panci, mana ditaruh bagaimana berandang dan lain-lain. Bagaimana keadaan dunia kita zaman? Pertanyaan kedua adalah bagaimana keadaan orang percaya zaman? Dua pertanyaan. Bagaimana keadaan dunia ini? Satu. Yang kedua, bagaimana keadaan orang percaya itu sendiri di zaman? Ini dua pertanyaan penuntun untuk kita masuk dalam perenungan kita pagi. Bagaimana keadaan zaman kita sekarang? Bagaimana keadaan orang percaya saat ini? Zaman. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita keadaan lihat zaman sekarang, apa yang terjadi? Yang ada adalah zamannya orang berharap makin hari makin bagus. Tetapi justru yang kita lihat zamannya sekarang adalah apa? Keadaannya di sisi yang lain sangat signifikan perubahan. Ada banyak kemajuan yang kita lihat. Teknologi begitu canggih zaman sekarang. Ini zaman ini, teknologi canggih. Orang dengan mudah mengakses apa saja. Orang dengan mudah tahu semua belahan dunia di mana saja. Orang mudah tahu. Tetapi dampak negatif adalah orang begitu egois. Banyak kapitalis, pelaku-pelaku ekonomi yang menimbun semua yang dia miliki hanya untuk diri, tidak memikirkan untuk masyarakat luas. Saya tidak mau bicara politik, tapi misalnya contoh kasus yang sedang viral dan tak tahu harus sampai kapan DPR yang ada di bawah, yang sampai sekarang belum selesai. Ini kenapa? Keadaan zaman dulu mungkin sangat baik, tapi berkembangnya zaman, apakah sekarang itu tetap baik? Ekosistem lingkungan mungkin rusak. Berapa banyak orang bergantung penghidupannya dengan perusahaan tersebut. Ini dilematis. Ini zaman kita. Zaman begitu canggih, tapi di saat yang sama egoisnya juga begitu kuat. Sehingga apa yang terjadi? Orang membuat dirinya raja-raja kecil, dewa-dewa kecil di dalam diri. Yang lebih lagi di zaman yang sekarang luar biasa ini, banyak orang lebih banyak berpikir rasional. Kalau masuk akal saya lakukan, kalau tidak masuk akal saya tidak lakukan. Kalau itu menguntungkan saya kerjakan, kalau itu tidak menguntungkan saya tidak melakukan. Orang suka hal-hal yang baru. Kalau hari Minggu sekarang orang bilang staycation. Staycationnya bukan ke gereja, tapi ke pantai. Ya, ini kemajuan. Orang liburan. Ini zaman ini. Jadi orang begitu canggih, segala teknologi canggih, tetapi dampak negatifnya orang begitu egois untuk dirinya sendiri. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana keadaan orang percaya zaman? Orang percaya zaman ini bergantung pada teknologi. Orang percaya zaman sekarang tanpa sadar gaya hidupnya hedon.
sekuler. Meskipun katakan orang percaya, jam tangannya miliaran harganya, tapi tetangganya sedang kesusahan. Hati-hati. Ini zaman sekarang. Segala sesuatu begitu wah, tapi ada banyak orang, saudara seimannya, sedang mengalami kesulitan. Dia tidak mau buat sesuatu. Saudara-saudara, inilah situasi kita. Hidup orang percaya di zaman ini tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang tidak. Bahkan hanya di bawah arus, ikut terbawa arus. Katanya anak Tuhan, tapi hidupnya sama seperti dunia. Itu sebabnya ini menjadi dua pertanyaan awal. Bagaimana kondisi zaman ini sekarang? Bagaimana keadaan orang percaya sekarang? Di tengah-tengah dua pertanyaan yang besar ini, firman Tuhan memberikan kita 3 jawaban. Yang pertama, berdiri teguh, jangan goyah. Bapak Ibu perhatikan ayat yang tadi kita baca. Apa yang dikatakan di sana? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Di tengah-tengah situasi dunia, di tengah-tengah situasi orang percaya atau semua yang terjadi di zaman ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk berdiri teguh, jangan goyah. Kata yang dipakai adalah sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam hal memelihara iman. Sabar memelihara iman supaya tidak mudah terjerumus, tidak mudah hanyut, tidak mudah ikut arus yang zaman ini sedang terjadi. Sabar memelihara iman. Sama seperti kalau kita punya sesuatu, kita sabar merawatnya. Saudara punya bunga, sabar merawat bunganya. Saudara punya pohon mangga, dirawat bagaimana dia bisa sampai kapan dia menghasilkan buah. Sabar. Kalau saudara punya anak, punya suami, punya istri, bagaimana sabar menghadapinya. Iman sudah harus sabar, teguh. Jangan sampai kita ikut arus dunia yang sedang tidak berhenti. Bapak Ibu ingat berapa waktu lalu, sekarang ini kan viral, Natal nasional mau disumbangkan dananya ke mana? Bapak Ibu tahu? Dan apa yang terjadi? Pro dan kontra. Betul? Ini Natal nasional yang sebentar lagi akan dilakukan. Nah, mari kita menunggu apa respon sebagai orang percaya, apa yang dilakukan terhadap misalnya bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Ingat, iman harus sabar diterima. Kalau kita tidak sabar, kita akan hanyut. Kita akan ikut-ikutan. Kita akan tarik-menarik iman kita dibawa ke ranah politik. Iman kita mudah tergerus dan kita ikut-ikutan. Kita tidak punya pendirian yang tetap. Kemana? Kita harus mengarahkan pandangan. Firman Tuhan katakan, di tengah-tengah situasi ini, berdiri teguh, jangan goyah. Imanmu jangan goyah. Imanmu jangan bergeser sedikit pun oleh karena dunia. Ada banyak ramuan. Yakinlah, zaman terus canggih, kejahatan juga ikut di dalamnya. Maka engkau harus hati-hati supaya iman tetap teguh. Itu. Maka supaya
supaya iman tetap teguh, maka rajinlah dengarkan firman Tuhan. Rajinlah membaca firman Tuhan. Ingat ayat hafalan kita berapa waktu lalu, Roma 10 ayat 17. Apa yang dikatakan di sana? Masih ingat? Ada ini? Roma 10 ayat 17. Ini ayat hafalan kita minggu kedua, minggu ketiga. Masih ingat? Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul oleh karena pendengaran firman Kristus. Maka supaya tetap teguh iman, jangan lari dari Kristus, jangan menjauh dari Kristus. Berdiri teguh, jangan goyah. Ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, bacaan kita berkata apa? Berdiri teguh, jangan goyah. Apalagi yang dikatakan kata-kata selanjutnya, giat selalu dalam pekerjaan dengan baik. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, zaman ini apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan untuk Tuhan? Coba renungkan diri. Apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan? Di tengah zaman yang nggak tahu situasinya seperti apa, yang nggak menentu, berdirilah teguh, jangan goyah. Kaitannya dengan iman, supaya kita tidak mudah tergerus oleh dunia. Yang kedua adalah giat selalu dalam pekerjaan. Pekerjaan Tuhan apa yang sudah kita lakukan? Kalau dalam terjemahan King James Version katakan melimpah dalam pekerjaan. Berarti bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan Tuhan, tapi melimpah, sering, berkali-kali, terus-menerus melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, coba Bapak Ibu tanya, pekerjaan Tuhan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Atau apa itu pekerjaan Tuhan? Apa itu sebenarnya pekerjaan Tuhan? Saya memberi beberapa contoh, beberapa pekerjaan Tuhan. Yang pertama, membawa orang datang kepada Tuhan, mengingatkan orang untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah lakukan, tidak usah jawab dalam hati sendiri. Membawa orang datang kepada Tuhan, ini pekerjaan. Menguatkan orang lain supaya tetap teguh dalam iman, ini pekerjaan kita. Bapak Ibu sudah lakukan. Menasihati orang lain supaya berpengharapan kepada Kristus, Bapak Ibu sudah lakukan. Mendoakan akan orang lain, berbuat baik, ini pekerjaan Bapak Ibu sudah lakukan. Memberi tenaga, waktu, dananya. Terima kasih untuk kemarin yang sudah datang membersihkan. Ada yang kasih tenaga, ada yang kasih doa, ada yang kasih dana. Ya, semua lengkap, paket lengkap. Doa, dana, dan tenaga. Karena kalau kemarin nggak datang, Bapak Ibu nggak siap, tebalnya lumpurnya dari ruang gereja, masuk ruang sekolah minggu, ke dapur, ke pastor. Tapi ada yang kirim makanan, begitu kan? Ada yang berdoa supaya sehat-sehat. Itu semua satu paket. Jadi jangan berkata karena dia memberi makanan, dia nggak datang ikut kerja, dia nggak berterus. Enggak. Ada mungkin nggak punya uang, tapi dia bisa, Tuhan doakanlah aku nggak bisa tinggalkan kerjaanku. Dia berdoa supaya semua sehat, semua baik semua. Ini melakukan pekerjaan Tuhan.
ambil bagian dalam pelayanan. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan. Di zaman sekarang yang kita tidak tahu situasi seperti apa, jangan berkata nanti kalau ada waktu aku lakukan kerjaan. Mumpung Tuhan masih kasih waktu. Kalau seperti peristiwa di Sibolga, tiba-tiba banjiran minta tolong sama siapa? Ubedillah yang datang kayu gelodongan. Mumpung masih diberi kesempatan, apa yang saudara bisa lakukan? Jadi dunia ini boleh hancur seperti apapun. Yang pertama berdiri teguh. Yang kedua, giat selalu pekerjaan Tuhan. Berarti lakukan sesuatu untuk Tuhan tidak tergantung kepada situasi yang ada di sekitar kita. Yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Dikatakan lakukan itu dengan giat. Apa itu giat? Gairah, semangat yang berkobar-kobar. Berarti lakukan mendoakan orang dengan berkobar-kobar. Masih Bapak Ibu mendoakan orang lain dengan berkobar-kobar? Masih? Atau doakan pertama semangatnya luar biasa, kedua, ketiga nengok tingkahnya aneh-aneh, redup doanya. Giat doakan orang dengan semangat yang sama, spirit yang sama, membantu orang lain. Pertama oke, kedua oke, ketiga kok tidak lain, salah gunakan bantuan, mulai tinggal. Giat selalu dalam pekerjaan, penuh gairah. Itu sebabnya Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini hal yang kedua, giat dalam pekerjaan. Ya lakukan pekerjaan Tuhan tapi giat ini. Sesekali kalau lakukan pekerjaan Tuhan itu namanya tidak giat. Maka giatlah melakukan pekerjaan. Yang ketiga, yang terakhir, jika sudah teguh, tidak goyah, giat melakukan pekerjaan Tuhan, maka yang ketiga jangan lupa hidup bersekutu dengan Tuhan. Zaman kita dunia itu nggak tahu arahnya kemana, tetapi berdiri teguh. Imannya harus kuat. Yang kedua, giat dalam pekerjaan. Gak usah pusingkan dunia ini. Beri waktu, beri hidup untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, tetap bersekutu, hidup bersekutu dengan Tuhan. Apa arti kata sekutu? Sekutu itu artinya kawan, sahabat, sepakat. Itu sekutu. Berarti mari kita berkawan dengan Tuhan. Mari kita bersahabat dengan Tuhan. Mari kita jadi sepakat dengan Tuhan. Bersepakat dengan Tuhan. Artinya kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kejadian kita 1 minggu ini baru kemarin nampak matahari itu. Seingat saya ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru nampak matahari. Ayo jujur, banyak keluhan atau banyak ucapan syukur. Tapi boleh tahu yang jualan jus mengucap syukur atau mengeluh? Bersekutu dengan Tuhan, sekutu, sahabat, teman, kawan, sepakat. Mari kita bersepakat dengan Tuhan. Mari kita berkawan. Mari kita bersahabat dengan Tuhan. Dunia ini memang boleh begitu. Situasinya nggak tahu kemana. Berdiri teguh. Giat melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi yang ketiga, jangan lupa untuk jangan dunia membuat engkau menjauh daripada Tuhan. Tentu untuk hidup bersekutu dengan Tuhan itu memerlukan kerja keras. Kata yang dipakai labor. Dalam King James Version katakan labor, tenaga kerja. Berarti memang orang yang bersekutu dengan Tuhan itu harus keluarkan tenaga.
Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir data persekutu itu menghabiskan waktu, bukan pekerjaan. Betul? Kebanyakan kita berpikir datang sama Tuhan itu membuang-buang waktu. Tapi kalau kita lihat ayat ini, kata dasarnya katakan perlu tenaga yang ekstra kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan. Sama seperti kita mencangkul perlu tenaga ekstra, waktu kita datang kepada Tuhan perlu tenaga ekstra. Itu artinya apa? Persiapkan diri dengan baik dari rumah. Datang memuji Tuhan sungguh-sungguh. Suruh tepuk tangan, berdiri, lompat. Kerja keras memuji Tuhan. Serius dengarkan firman. Itu maksudnya kerja keras. Sama seperti kita kerja keras di rumah mendapatkan rezeki. Persekutu dengan Tuhan itu perlu kerja keras. Setiap lagu yang dinyanyikan coba sambil direnungkan kata-kata itu. Bukan hanya sekedar nyanyi, bukan sekedar datang membuang waktu. Tidak. Persekutu, kerja keras. Jika 3 hal ini Bapak Ibu kita lakukan, berdiri teguh tidak goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Ini penting. Dalam melakukan 3 ini Bapak Ibu, berdiri teguh, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, bersekutu, lelah tidak, melelahkan, kadang lelah, kadang capek. Ini yang melayani di altar, capek untuk aku terus, kan begitu. Domain musik itu aja, supaya bosan. Tapi jangan berdiri teguh, kerja keras. Saya harus memuji Tuhan. Hari ini tidak diusiakan 1 lagi. Luar biasa, saya menangis tadi. Bagaimana kerja keras dia hanya untuk tampil, untuk memimpin 1 lagu. Saya tidak tidur. Saya kerja keras itu. Gimana menyusun kata-katanya, gimana menjaga mentalnya, bagaimana menjaga emosinya supaya tidak salah ngomong. Itu tidak mudah. Kalau Bapak Ibu bersekutu, kerja kerasnya. Kalau hanya datang dulu dia, oh lama kali ibadahnya ini, si anu kok bikin kok gak enak ya, kok sana kok ini visinya, kok ininya, sudah sia-sia beribadah. Tidak mendapatkan apa-apa. Karena perlu kerja keras. Sudah perlu kerja keras menangkap apa yang saya sampaikan, menerjemahkan apa yang saya sampaikan. Itu kan perlu kerja keras. Tapi kalau orang gak kerja keras melamun, oh lama kali kegiatanku banyak hari ini, pulang masih memuji, mau ke sini, itu gak kerja keras. Jadi Bapak Ibu, jika sudah melakukan 3 ini, berdiri teguh dan goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, apa jawabannya? Janjinya di ayat yang terakhir, apa katakan? Jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu. Kalau selama engkau merasa kayak sia-sia itu pekerjaan, coba tanya diri. Bercapek aku melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Udah capek saya giat, udah sampai saya berdiri teguh, udah capek saya ikut Tuhan, tapi kok gak dapat apa-apa. Ini hanya bentuk refleksi. Coba tanya, jangan-jangan saya gak giat, jangan-jangan waktu ibadah saya gak kerja keras. Ada upah yang Tuhan beri kepada mereka yang berdiri teguh bicara. Jadi poinnya adalah jangan pusing dengan dunia ini, jangan menghanyut oleh dunia ini. Berdiri teguh, jangan goyah. Apapun yang dikatakan, ya silakan, tapi tidak boleh menggoyahkan iman. Amin. Itu.
aku mau melayani. Terus tidak peduli apakah ejekannya macam-macam, tidak peduli. Saya mau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Di samping saya, waktu saya berdoa, dia peliti saya di urusan dia. Saya mau tetap berdoa, saya mau tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau engkau sudah lakukan tiga hal ini, ada upah yang dilakukan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Saya menutup renungan ini. Mari kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19, mari kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Ini janji Tuhan. Kalau sudah berdiri teguh, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 19, 1, 2, ya. Sekali lagi. Amin. Bapak Ibu, amin karena ayat ini. Amin.